Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita pembelajaran terakhir tentang seni budaya. Kita akan masuk pada materi yang akan Bapak jelaskan berikut ini. Pengertian karya musik kontemporer. Musik kontemporer sebenarnya adalah musik yang keberadaannya berkaitan erat dengan mengalirnya waktu. Itulah mengapa musik kontemporer sering juga disebut musik garda depan atau avant-garde, karena musik tersebut selalu mengedepangi sebuah era. Musik kontemporer juga umumnya menyandang sebutan new music atau musik baru, karena sebagai konsekuensi keberadaannya yang selalu mengedepankan sebuah era. Musik kontemporer dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang baru, sebuah karya musik yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Unsur-unsurnya warna nada atau tone color, ritme, melodi, dan harmoni. Secara umum, musik kontemporer memiliki unsur yang sama dengan musik pada umumnya. Namun banyak elemen-elemen baru yang digunakan untuk menimbulkan dan menonjolkan impresi. Selain karakteristik dari sekian banyaknya ragam jenis musik, kita dapat mengenali jenis musik kontemporer dengan memperhatikan ciri-cirinya. Berikut adalah ciri-ciri musik kontemporer yang hampir senantiasa melekat dalam kehadirannya. Ciri yang pertama adalah judul. Judul-judul aneh dan asing tampaknya sangat lazim digunakan dalam karya-karya musik kontemporer. Misalnya gimnopedi, liturgi kristal, telemusik, dan bahkan ada juga yang menggunakan bahasa yang sudah tak lazim seperti karya Stevie Ray berjudul Tehilin. Tema-tema percintaan, kegalauan, duka, dan kegembiraan sudah lazim digunakan dalam karya-karya musik pada umumnya. Namun dalam musik kontemporer seringkali mengangkat tema-tema yang tidak biasa. Misalnya Tetabuhan Sungut karya Slamet Abdul Zukur yang mengusung tema eksplorasi kemampuan bunyi mulut manusia. Ciri yang ketiga itu instrumentasi. Instrumen dalam musik kontemporer tak terbatas pada alat-alat musik saja, namun setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi dapat diolah menjadi suara instrumen yang harmonis. Misalnya, musik dari tepukan tangan karya Steve Reich dan modifikasi piano yang disumbat dengan sekrup dan benda-benda logam karya John Cage. Ciri yang keempat, partitura. Dalam karya musik kontemporer, notasi balok dan angka tidaklah cukup. Konsep musik kontemporer seringkali harus disertai petunjuk detail tentang gambaran bunyi dan cara memproduksi bunyi tersebut. Maka itulah kenapa dalam ranah musik kontemporer dikenal pula notasi auditif dan notasi tindakan. Ciri yang kelima, teknik garapan. Komponis musik kontemporer seringkali menciptakan sendiri tata gramatika dan idiom musiknya, serta susunan dan struktur harmoni yang baru. Ide garapan bisa saja menggunakan idiom dan tata gramatika musik tradisi, perhitungan nilai matematis, atau dapat pula dengan rasio atau perbandingan sebuah struktur rancangan bangunan. Nah, contoh karya musik kontemporer dari Johann Sebastian Bach bisa disimak seperti video berikut. Nah, kalau contoh karya piano, karya Arnold Schoenberg, piano konserto Opus 42 dapat disimak melalui video berikut. Hakikat dan tujuan musik kontemporer adalah melacak rangsangan baru untuk mengungkap situasi jiwa. Manusia itu hidup selamanya meraih pengalaman budaya baru
Manusia selamanya beralih dan selamanya menghendaki hidup yang lebih baik. Komponis sebagai manusia pemuka di bidang musik menciptakan komposisi baru untuk mengungkap pengalaman budaya manusia sekarang. Lalu bagaimana musik kontemporer di Indonesia ya? NKRI sendiri sudah berumur setengah abad lebih. Usaha yang penting pada saat ini adalah mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia mampu memberikan identitas bagi warga negara dan mesti mencerminkan kepribadian bangsa tersebut. Untuk itu, mesti mencorak khas dan bermutu tinggi. Musik kontemporer yang tersedia di Indonesia tengah melacak corak khas Indonesia dengan pengalaman budaya manusia Indonesia sekarang. Yang berikut adalah jenis-jenis karya musik kontemporer. Berikut adalah lebih dari satu tipe musik kontemporer yang mesti kamu tahu. Yang pertama, musik klasik. Yang kedua, musik pop. Yang ketiga, musik R&B atau rhythm and blues. Yang keempat, musik jazz. Yang kelima, musik rock. Dan yang terakhir, musik blues. Analisis unsur-unsur karya musik kontemporer. Berikut adalah unsur-unsur musik kontemporer. Yang pertama, harmoni. Dalam seni kontemporer dikenal sebuah istilah polychord, di mana dua kunci suara terdengar pada saat yang bersamaan. Selain itu, di dalam harmoni musik ini menggunakan 4 kunci nada. Musik ini terhitung menggunakan tone cluster yang dihasilkan dari suara piano. Istilah lain di dalam harmoni musik adalah polytonality yang menggunakan 2 atau lebih kunci suara pada saat yang bersamaan. Unsur yang kedua, tone color atau warna nada. Yang pertama adalah bahwa terdapat sedikit penekanan pada campuran suara di dalam musik ini. Selain itu, pada musik ini, perkusi memainkan peran utama. Warna suara yang dimainkan secara individu akan terdengar memahami pada musik ini. Unsur yang ketiga adalah melodi. Pengertian melodi sendiri merupakan tingkatan tinggi rendah dan panjang pendeknya suara di dalam musik. Dalam musik ini, melodi mempunyai range yang terlampau lebar atau besar, menggunakan 12 suara kromatik tanpa tone center. Unsur yang terakhir, yang keempat, adalah ritme. Ritme merupakan satu unsur musik yang paling mencolok. Kebanyakan ritme yang digunakan pada musik ini merupakan ritme yang membangkitkan semangat, motivasi, dan kegembiraan. Kelompok ketukan tidak beraturan dikenal istilah polyrhythm, yaitu menggunakan 2 ritme yang kontras di dalam saat yang bersamaan. Nah, itu tadi unsur-unsur berkarya musik kontemporer. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Berikut soalnya. Pertama, pilihlah salah satu lagu kesukaanmu untuk dianalisis. Ingat, lagu kesukaanmu, terserah lagu apa saja. Lalu, analisislah lagu pilihan itu dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertama, di dalam pekerjaanmu, tulislah apa judul lagunya, karangan siapa, dari band apa, atau siapa penyanyinya. Lalu bagian kedua, ungkapkan bagian apa atau bagian yang mana saja dari lagu itu yang kamu sukai. Boleh lebih dari satu. Lalu yang ketiga, jelaskan makna lagu tersebut sesuai versimu. Kamu memaknai lagu itu apa? Begitu.